Alia duduk di sudut kafe kecil yang selalu menjadi tempat pelariannya. Aroma kopi yang baru diseduh dan suara lembut musik jazz mengisi udara, menciptakan suasana yang nyaman. Namun, meskipun lingkungan di sekelilingnya terasa hangat, hatinya justru dingin dan kosong. Dia menatap layar laptopnya yang menampilkan halaman kosong, seolah-olah menantangnya untuk menulis sesuatu yang berarti. Sudah berhari-hari dia berusaha mencari inspirasi, tetapi kata-kata seolah menghilang dari pikirannya. Dia adalah seorang penulis muda yang bercita-cita tinggi, tetapi belakangan ini, semua ide yang pernah mengalir deras dalam pikirannya kini terhenti. Novel pertamanya, yang seharusnya menjadi karya yang menggambarkan perjalanan cinta dan harapan, kini terjebak dalam ketidakpastian. Alia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan setiap kali dia mencoba menulis, dia hanya menemukan kekosongan. Hari itu, seperti biasa, Alia memesan secangkir cappuccino dan sepotong kue coklat. Dia mengamati pengunjung lain yang datang dan pergi, masing-masing dengan cerita mereka sendiri. Dia seringkali membayangkan kehidupan orang-orang di sekitarnya, menciptakan narasi dalam pikirannya tentang siapa mereka dan apa yang mereka rasakan. Namun, saat ini, dia merasa tidak ada cerita yang bisa dia tulis tentang dirinya sendiri. Saat dia meneguk cappuccinonya, pintu kafe terbuka, dan seorang pria masuk. Dia memiliki aura yang berbeda, seolah-olah dia membawa cahaya ke dalam ruangan yang gelap. Rizky, namanya, seperti yang kemudian diketahui Alia. Dia adalah seorang seniman, dengan rambut ikal yang sedikit berantakan dan mata yang penuh semangat. Rizky berjalan ke meja di dekat jendela, dan Alia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Dia melihat Rizky mengeluarkan sketsa dari tasnya dan mulai menggambar. Setiap goresan pensilnya tampak hidup, seolah-olah dia sedang menciptakan dunia baru di atas kertas. Alia merasa terpesona, dan tanpa sadar, dia mulai membayangkan bagaimana jika dia bisa menulis tentang pria ini. Apa yang ada di balik senyumnya? Apa yang membuatnya tergerak untuk menciptakan seni? Setelah beberapa saat, Rizky mengangkat kepalanya dan menangkap tatapan Alia. Mereka saling bertukar senyuman, dan Alia merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang menarik tentang Rizky, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Tanpa berpikir panjang, Alia memberanikan diri untuk mendekat. Maaf, aku tidak bisa tidak memperhatikan gambarmu. Itu terlihat luar biasa, katanya, suaranya sedikit bergetar. Rizky tersenyum lebar. Matanya berbinar. Terima kasih. Aku hanya mencoba menangkap suasana di sini. Kafe ini memiliki vibe yang unik, bukan? Alia mengangguk, merasa lebih nyaman. Mereka mulai berbincang, dan Alia menemukan bahwa Rizky adalah orang yang sangat terbuka dan penuh cerita. Dia menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana dia menemukan kecintaannya pada seni, dan bagaimana setiap lukisan atau sketsa yang dia buat adalah cerminan dari perasaannya. Setiap karya seni adalah bagian dari diriku, kata Rizky. Aku percaya bahwa seni bisa menyampaikan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alia merasa terinspirasi. Dia menyadari bahwa dia juga ingin mengekspresikan perasaannya, tetapi melalui tulisan. Rizky seolah-olah membangkitkan semangat yang selama ini terpendam dalam dirinya. Mereka berbicara selama berjam-jam, berbagi impian dan ketakutan, hingga malam menjelang. Ketika mereka berpisah, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia pulang dengan semangat baru, dan saat dia membuka laptopnya, kata-kata mulai mengalir. Dia menulis tentang pertemuan mereka, tentang bagaimana Rizky membangkitkan inspirasi yang hilang. Setiap kalimat yang ditulisnya terasa lebih hidup, lebih berarti. Hari-hari berikutnya, Alia dan Rizky terus bertemu di kafe yang sama. Mereka menjadi teman dekat, berbagi cerita dan pengalaman hidup. Alia menemukan bahwa Rizky memiliki sisi yang lebih dalam, sebuah kisah cinta yang rumit yang membuatnya semakin tertarik. Rizky pernah jatuh cinta pada seorang gadis yang kini telah pergi dari hidupnya, dan rasa sakit itu masih membekas di hatinya. Aku tidak pernah bisa melupakan dia, kata Rizky suatu malam, saat mereka duduk di luar kafe, menatap bintang-bintang. Dia adalah inspirasiku, tetapi juga penyebab kesedihanku. Alia merasakan empati yang mendalam. Dia ingin membantu Rizky menemukan kembali kebahagiaannya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya terinspirasi oleh Rizky sebagai seniman,
tetapi juga sebagai pria yang memiliki kerentanan dan keindahan dalam hatinya. Malam itu, saat mereka berpisah, Alia merasa ada ketegangan di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Namun, dia juga merasa takut. Bagaimana jika perasaannya tidak terbalas? Bagaimana jika dia kehilangan teman yang telah memberinya inspirasi? Alia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Dia duduk di meja tulisnya, menatap halaman kosong di laptopnya. Dia ingin menulis tentang cinta, tetapi bagaimana dia bisa menulis tentang sesuatu yang belum pernah dia alami? Dia merasa bingung, tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky adalah nyata. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin terlibat dalam dunia Rizky. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan berbagi impian. Alia mulai menulis novel yang terinspirasi oleh hubungan mereka, meskipun dia belum sepenuhnya menyadari bahwa cerita itu adalah tentang mereka. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah dia sedang menggambarkan perasaan yang mendalam, tetapi dia juga merasa takut untuk mengakui bahwa dia jatuh cinta. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau, Rizky menatap Alia dengan serius. "Kau tahu, kadang-kadang aku merasa kita terhubung lebih dari sekadar teman," katanya pelan. "Ada sesuatu di antara kita yang sulit dijelaskan." Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia hanya tersenyum, berharap Rizky bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun, saat itu, dia juga tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan melangkah lebih jauh? Atau tetap terjebak dalam zona nyaman persahabatan? Dengan pikiran yang penuh, Alia kembali ke rumah, menulis dengan semangat baru. Dia tahu bahwa kisah ini adalah tentang cinta, tentang menemukan diri sendiri, dan tentang bagaimana dua jiwa bisa saling melengkapi. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Alia dan Rizky semakin mendalam. Setiap pertemuan di kafe kecil itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Rizky adalah kunci untuk membukanya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan keheningan yang nyaman, yang membuat Alia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Alia dan Rizky duduk di meja favorit mereka di luar kafe. Langit berwarna oranye keemasan, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk percakapan mereka. Alia menatap Rizky, yang sedang menggambar sketsa pemandangan di depannya. Dia terpesona oleh cara Rizky menggerakkan pensilnya, seolah-olah setiap goresan adalah ungkapan dari perasaannya. "Aku ingin tahu, apa yang menginspirasimu untuk menggambar?" tanya Alia, ingin mendalami lebih jauh tentang dunia Rizky. Rizky berhenti sejenak, menatap Alia dengan serius. "Seni adalah cara aku berkomunikasi dengan dunia. Setiap kali aku menggambar, aku mencoba menangkap emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti saat aku kehilangan seseorang yang kucintai, aku menggambar untuk merasakan kembali semua kenangan itu." Alia merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Rizky berbicara tentang cinta yang hilang, dan dia ingin tahu lebih banyak. "Siapa dia?" tanyanya lembut, berusaha untuk tidak mengganggu. Rizky menghela napas, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk berbagi. "Namanya Maya. Kami bertemu di universitas, dan dia adalah segalanya bagiku. Dia mengajarkanku tentang cinta dan seni. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dia pergi, dan aku merasa seolah-olah separuh diriku hilang bersamanya." Alia merasakan empati yang mendalam. Dia bisa merasakan kesedihan Rizky, dan itu membuatnya semakin tertarik. "Bagaimana kamu bisa melanjutkan setelah kehilangan seperti itu?" tanyanya, ingin memahami lebih dalam. Rizky tersenyum pahit. "Aku tidak tahu. Awalnya, aku terjebak dalam kesedihan. Namun, aku menyadari bahwa aku tidak bisa membiarkan kenangan itu menghancurkanku. Aku mulai menggambar lagi, dan itu membantuku menemukan kembali diriku. Setiap lukisan adalah cara untuk merayakan cinta yang pernah ada." Alia terinspirasi oleh kekuatan Rizky untuk bangkit dari kesedihan. Dia merasa bahwa kisah cinta mereka, meskipun belum terungkap sepenuhnya, memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia mulai menulis lebih banyak tentang perasaannya,
Dan Rizky menjadi sumber inspirasi yang tak terduga. Malam-malam di kafe itu menjadi lebih intim. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan ketakutan. Alia mulai membuka diri tentang perjuangannya sebagai penulis. Dia menceritakan tentang ketidakpastian yang dia rasakan, tentang bagaimana dia merasa terjebak dalam dunia imajinasinya sendiri. Aku ingin menulis tentang cinta, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya, ungkap Alia, matanya berbinar dengan semangat. Setiap kali aku mencoba, aku merasa tidak cukup baik. Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. Cinta itu rumit, Alia. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk mengekspresikannya. Yang terpenting adalah kejujuran. Tulis apa yang kamu rasakan, tanpa takut akan penilaian orang lain. Kata-kata Rizky menggema dalam pikiran Alia. Dia mulai menulis dengan lebih bebas, membiarkan perasaannya mengalir tanpa batas. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah dia sedang berbicara langsung kepada Rizky, dan itu memberinya keberanian untuk mengeksplorasi emosi yang selama ini terpendam. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe, Alia memutuskan untuk berbagi sebagian dari tulisannya. Aku ingin membacakan sesuatu untukmu, katanya, suaranya bergetar sedikit. Dia membuka laptopnya dan mulai membaca. Di antara keramaian, aku menemukan dirimu. Seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap, kau datang dan mengubah segalanya. Setiap kata yang kau ucapkan adalah melodi yang mengalun dalam hatiku, dan setiap senyummu adalah cahaya yang membimbingku. Rizky mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari Alia. Saat dia selesai membaca, ada keheningan sejenak sebelum Rizky berbicara. Itu indah, Alia. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Jangan pernah meragukan dirimu. Alia merasa hangat di dalam hati. Dia tidak pernah merasa begitu dihargai sebelumnya. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagiku, katanya, tersenyum lebar. Namun, di balik senyumnya, Alia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin kuat. Dia tidak hanya terinspirasi oleh seninya, tetapi juga oleh kepribadiannya yang hangat dan penuh semangat. Namun, dia juga tahu bahwa Rizky masih terjebak dalam kenangan maya, dan dia tidak ingin menjadi penghalang bagi proses penyembuhannya. Hari-hari berlalu, dan Alia berusaha untuk menahan perasaannya. Dia terus menulis, tetapi setiap kali dia melihat Rizky, hatinya bergetar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ketakutan akan penolakan dan kehilangan membuatnya ragu. Suatu malam, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Alia memutuskan untuk berbicara. Rizky, aku ingin jujur padamu tentang sesuatu, katanya, suaranya bergetar. Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Alia? Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa terhubung denganmu lebih dari sekadar teman, ungkap Alia, hatinya berdebar. Rizky terdiam sejenak, dan Alia merasakan ketegangan di udara. Alia, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, aku masih berjuang dengan masa laluku. Aku tidak ingin menyakitimu, jawab Rizky, suaranya lembut namun penuh keraguan. Alia merasa campur aduk. Dia ingin Rizky tahu bahwa dia siap untuk mendukungnya, tetapi dia juga tidak ingin memaksakan perasaan yang mungkin belum siap untuk diterima. Aku mengerti, Rizky. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita bisa tetap seperti ini, jika itu yang kau inginkan, katanya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dalam keheningan, masing-masing merenungkan perasaan yang baru saja diungkapkan. Alia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dia merasa bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia bertekad untuk terus menulis, tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang perjalanan mereka yang penuh warna. Malam itu, Alia dan Rizky duduk di tepi danau, dikelilingi oleh cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Suara riak air dan desiran angin menciptakan suasana yang tenang, tetapi di dalam hati Alia, ada badai perasaan yang tak tertahan. Dia menatap Rizky, yang sedang memandang jauh ke arah cakrawala, seolah-olah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terucapkan. Aku merasa kita terhubung lebih dari sekadar teman, kata Rizky, suaranya lembut namun penuh keyakinan.
Ada sesuatu di antara kita yang sulit dijelaskan. Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia hanya tersenyum, berharap Rizky bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun, saat itu, dia juga tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan melangkah lebih jauh? Atau tetap terjebak dalam zona nyaman persahabatan? Rizky, Alia memulai, tetapi suaranya terhenti. Dia merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. Aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, Rizky menatapnya dengan intens. Alia, aku tahu kita memiliki banyak hal yang harus kita hadapi. Aku masih berjuang dengan masa laluku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Alia merasakan harapan dan ketakutan bersatu dalam dirinya. Dia ingin Rizky tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama, tetapi dia tidak ingin mengganggu proses penyembuhan Rizky. Aku mengerti, katanya pelan. Kita bisa mengambil waktu kita. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan yang penuh makna. Namun, di dalam hati Alia, ada kerinduan yang mendalam. Dia ingin Rizky menjadi lebih dari sekadar teman. Tetapi dia juga tahu bahwa cinta tidak selalu mudah. Dia harus bersabar dan memberi ruang bagi Rizky untuk menyembuhkan luka lamanya. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin terlibat dalam dunia Rizky. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan berbagi impian. Alia mulai menulis novel yang terinspirasi oleh hubungan mereka, meskipun dia belum sepenuhnya menyadari bahwa cerita itu adalah tentang mereka. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah dia sedang menggambarkan perasaan yang mendalam, tetapi dia juga merasa takut untuk mengakui bahwa dia jatuh cinta. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe, Alia melihat Rizky tampak lebih tenang. Kau terlihat lebih baik, katanya, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membara. Rizky tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku sedang berusaha untuk melanjutkan. Menggambar membantuku, tetapi aku masih merasa ada yang hilang. Alia merasakan hatinya bergetar. Dia ingin menjadi bagian dari proses penyembuhan Rizky, tetapi dia juga merasa terjebak dalam ketidakpastian. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Tanyanya, berharap bisa memberikan dukungan. Jadilah teman yang baik, jawab Rizky. Aku butuh waktu untuk menemukan diriku sendiri, tetapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku menghargai kehadiranmu. Alia mengangguk. Meskipun hatinya terasa berat, dia ingin lebih dari sekadar teman. Tetapi dia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Dia harus memberi Rizky ruang untuk menemukan jalannya sendiri. Malam itu, saat Alia pulang, dia merasa bingung. Dia membuka laptopnya dan mulai menulis. Kata-kata mengalir deras, menggambarkan perasaannya yang rumit. Dia menulis tentang cinta yang tak terduga, tentang bagaimana dua jiwa bisa saling melengkapi meskipun ada luka yang belum sembuh. Dia menulis tentang Rizky, tentang bagaimana dia menginspirasi dan mengubah hidupnya. Beberapa minggu kemudian, saat Alia menyelesaikan novel pertamanya, dia merasa campur aduk. Dia ingin membagikan karyanya kepada Rizky, tetapi dia juga takut akan reaksi pria itu. Apakah dia akan mengerti bahwa cerita itu adalah tentang mereka? Apakah dia akan merasakan perasaan yang sama? Alia memutuskan untuk mengundang Rizky ke kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Dia ingin memberikan salinan novelnya sebagai hadiah. Saat Rizky tiba, Alia merasakan jantungnya berdebar. Dia melihat Rizky tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Hei, aku senang bisa bertemu lagi, kata Rizky, duduk di meja yang sama di mana mereka sering berbincang. Aku juga, jawab Alia, berusaha menenangkan diri. Aku ingin memberimu sesuatu. Dia mengeluarkan novel yang telah dicetak dan memberikannya kepada Rizky. Ini untukmu. Aku harap kau menyukainya. Rizky menerima buku itu dengan tangan bergetar. Wow, terima kasih, Alia. Ini sangat berarti bagiku. Alia menatap Rizky, melihat ekspresi campur aduk di wajahnya. Aku ingin kau tahu bahwa cerita ini terinspirasi oleh kita. Mungkin tidak secara langsung, tetapi semua perasaan yang kutuliskan berasal dari pengalaman kita bersama. Rizky terdiam, matanya melebar. Kau serius? Ini tentang kita? Alia mengangguk, merasakan ketegangan di udara. Aku ingin kau tahu betapa berartinya dirimu bagiku.
Kau telah mengubah cara aku melihat cinta dan seni. Rizky menatap Alia dengan intens, dan Alia bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Alia, aku. Namun, sebelum Rizky bisa melanjutkan, seorang pengunjung kafe datang dan mengganggu momen itu. Alia merasa frustrasi, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Alia merasakan ketidakpastian di dalam hatinya. Setelah beberapa hari, Rizky menghubungi Alia. Aku sudah membaca novelnya, katanya, suaranya penuh emosi. Kau benar-benar berbakat. Cerita ini menyentuh hatiku. Alia merasa senang, tetapi dia juga merasakan keraguan. Apakah kau mengerti apa yang kutuliskan? Tentang kita? Ya, jawab Rizky. Suaranya lebih lembut. Aku mengerti. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku merasakan hal yang sama. Aku hanya butuh waktu untuk memproses semuanya. Alia merasa harapan baru muncul dalam dirinya. Aku mengerti, Rizky. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Mereka melanjutkan percakapan, dan Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Cinta tidak selalu sempurna, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang indah bersama. Alia dan Rizky akhirnya memutuskan untuk menjelajahi perasaan mereka lebih dalam. Mereka mulai berkencan, meskipun dengan hati-hati. Setiap momen bersama menjadi berharga, dan Alia merasa seolah-olah dia sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Dia tidak hanya menulis novel, tetapi juga menciptakan kisah cinta yang nyata. Di tengah perjalanan mereka, Alia menyadari bahwa cinta adalah tentang saling mendukung, memahami, dan memberi ruang untuk tumbuh. Dia dan Rizky belajar untuk saling menghargai, dan meskipun ada tantangan, mereka berkomitmen untuk menjalani perjalanan ini bersama. Akhirnya, Alia menyadari bahwa kisah cinta mereka adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan dirinya sendiri. Dan saat dia menulis, dia tahu bahwa setiap kata yang ditulisnya adalah ungkapan dari cinta yang tulus dan perjalanan yang tak terlupakan.